Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan dari pendekatan sosiologi terhadap realitas dan persoalan hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah cabang ilmu hukum, melainkan cabang ilmu sosiologi. Menurut Soejano Suekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Purbacaraka dan Soejono Suekanto memaparkan kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. Tiga, mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat. Pendekatan atau kajian sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum, melainkan dari kalangan hukum sendiri. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum. Persamaannya baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Karakteristik pendekatan sosiologi hukum menurut Sajipto Raharjo. Yang pertama, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. Praktik ini dibedakan dalam pembuatan undang-undang, penerapan, dan pengadilan. Maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu dapat terjadi, sebab-sebabnya, faktor yang mempengaruhi, latar belakang, dan sebagainya. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris, empirical validity, dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataan aplikasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat? Apakah sesuai dengan rumusan teks dari peraturan perundang-undangan tersebut? Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dengan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris. 3 cara pendekatan sosiologi hukum. Yang pertama, kajian normatif. Kajian normatif memandang hukum dalam mewujudkan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kajian normatif bersifat perspektif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan benar. Kedua, kajian filosofis. Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai yang seyogiannya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum. Dengan perkataan lain, kajian filsafat hukum itu mengkaji law in ide. Ketiga, kajian empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empiris, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji law in action. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah das Sein atau apa kenyataannya.